Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan mencoba untuk sama-sama mengkaji tentang tafsir ilmi, salah satu mata kuliah yang diajarkan di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir pada rumpun mata kuliah tafsir. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tafsir ilmi seringkali didefinisikan sebagai sebuah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mufassir untuk mengungkap hubungan antara ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam Al-Quranul Karim dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, yang upaya mengungkap hubungan ini sebenarnya bertujuan untuk menampilkan kemukjizatan Al-Quranul Karim yang pada gilirannya diharapkan bisa menghadirkan kesadaran akan keimanan, kepercayaan yang lebih baik kepada Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran benar bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa juga Al-Quranul Karim adalah kitab suci yang relevan untuk setiap waktu, untuk setiap zaman dan tempat. Nah, karena itu maka tafsir ilmi dipandang sebagai sebuah upaya yang harus terus-menerus dilakukan dalam rangka untuk mendekatkan ilmu pengetahuan kepada umat Islam, apalagi kita semua tahu bahwa sungguhnya tidak ada dikotomi antara ilmu dan agama di dalam Islam. Sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin mendapatkan dunia maka dia harus memiliki ilmu, barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat dia harus dengan ilmu, dan siapapun yang menginginkan keduanya juga harus dengan ilmu. Maka upaya untuk menafsirkan Al-Quranul Karim dengan pendekatan ilmiah adalah upaya yang sampai hari ini terus-menerus dilakukan oleh para ilmuwan. Hanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika kita melihat kepada redaksi definisi yang tadi disampaikan di awal. Yang pertama sekali bahwa upaya tafsir ilmi ini haruslah dilakukan dengan kesungguhan, bahkan ulama sering menyebutnya dengan istilah ijtihad. Kemudian yang kedua, upaya untuk melakukan tafsir ilmi juga harus dilakukan oleh orang yang benar-benar memiliki kompetensi sebagai seorang mufassir. Dan mufassir sebagaimana yang kita sama-sama tahu, yang pertama dia harus memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam bidang Al-Quranul Karim, memiliki pengetahuan tentang berbagai macam metodologi tafsir. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas tentang berbagai karya tafsir yang ada. Dan yang keempat, ia adalah sosok yang menekuni, menjadikan tafsir sebagai bagian dari profesinya atau aktivitas kesehariannya, baik dengan cara menafsirkan dengan lisan ataupun dengan menulis karya-karya tafsir. Jadi upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mufassir untuk mengungkap hubungan antara ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan semesta ini, karena memang banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan dengan berbagai hal yang menakjubkan yang ada di jagat raya. Apakah itu yang ada pada diri manusia, yang ada dalam diri manusia, maupun yang terjadi di luar diri manusia, di langit, di bumi, di tumbuhan, hewan dan sebagainya. Nah, ayat-ayat ini, tugas mufassir dalam tafsir ilmi adalah mengungkap hubungan ayat-ayat yang berkaitan dengan al-kaun ini dengan berbagai macam penemuan ilmiah terbaru, berbagai perkembangan sains yang terjadi pada hari ini, dalam rangka untuk menampilkan kemukjizatan Al-Quran, agar di setiap generasi dari kehidupan umat ini mereka selalu bisa merasakan bahwa Al-Quran sesungguhnya adalah mukjizat. Jika kita kembali ke kehidupan pada masa awal-awal Islam, ya pada masa Nabi, pada generasi-generasi pertama Islam, maka biasanya hal yang paling menakjubkan bagi mereka adalah aspek bahasa dari Al-Quranul Karim. Mereka sangat kagum dengan keindahan bahasanya, susunan kata yang ada di dalam setiap ayat, susunan ayat yang ada di dalam sebuah surat, dan sistematika yang ada di dalam Al-Quranul Karim, balaghah dan sebagainya. Nah, ketertarikan kepada Al-Quran ini terus berlangsung dan terus-menerus mengalami perkembangan. Pada hari ini, di abad terakhir ini, hal yang paling menarik tentunya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau apa yang sering dikenal dengan istilah sains. Maka siapapun pada hari ini, termasuk khususnya para ilmuwan, mereka tentunya ingin melihat apakah Al-Quran berbicara tentang berbagai isyarat ilmiah atau tidak. Mereka yang khususnya memiliki kecenderungan tertentu terhadap
ilmu-ilmu alam, ketika mulai untuk mentilawahi ayat-ayat Al-Quran, akhirnya akan bertemu dengan ayat-ayat Allah yang menceritakan tentang gunung, tentang langit, tentang bumi dan sebagainya. Yang itu memancing kecenderungan ilmiah mereka untuk menganalisa ayat Al-Quran dari perspektif ilmiah yang dimilikinya. Dan ini sebenarnya sesuatu yang diizinkan di dalam Islam, diizinkan di dalam ilmu tafsir, dengan syarat hal itu semua dilakukan bukan dalam rangka untuk memberikan justifikasi kepada berbagai macam hasil riset ilmiah, tetapi justru ini dilakukan dalam rangka untuk menunjukkan keagungan, kemukjizatan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran adalah benar sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jika ia hasil buatan Muhammad, tidak mungkin bisa menjangkau seluruh perkembangan yang terjadi di jagat raya ini, yang kita semua tahu dan menyadarinya dengan baik bahwa usia Al-Quran sampai dengan hari ini nyaris sudah memasuki usianya yang ke-15 abad, artinya 1500 tahun yang lalu Al-Quran diturunkan. Dan sungguh menakjubkan jika kemudian kita pada hari ini masih merasakan bahwa Al-Quran sangatlah relevan dengan berbagai macam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian adakah kaitan antara tafsir ilmi dengan kemukjizatan Al-Quran itu sendiri? Di dalam diskusi tentang tafsir ilmi, kita selalu meyakini bahwa sungguhnya banyak aspek kemukjizatan ilmiah yang ada di dalam Al-Quran hanya bisa terungkap dengan baik jika itu dilakukan dengan pendekatan tafsir ilmi. Satu hal yang jangan dilupakan bahwa belum tentu seorang mufassir dengan berbagai kedalaman ilmu, dengan berbagai wawasan Al-Quran yang dikuasainya, ia pasti akan selalu mampu untuk menafsirkan Al-Quran dengan tafsir ilmi yang baik. Tetapi idealnya ia tetap melibatkan ilmuwan pada bidangnya, atau setidaknya ia tetap harus menggunakan referensi yang akurat tentang berbagai macam perkembangan ilmu pengetahuan agar tidak keliru dalam menafsirkan makna ayat. Nah, walaupun memang di dunia Islam, khususnya di dalam bidang penafsiran, muncul khilafiyah tentang kelompok yang setuju dengan adanya tafsir ilmi, kelompok yang mendukung penuh kehadiran tafsir ilmi, dan juga di sana ada kelompok yang tidak setuju atau menolak kehadiran tafsir ilmi. Yang mendukung mereka memiliki dalilnya, alasan mereka karena Al-Quran pada hakikatnya adalah terdiri dari berbagai macam sumber informasi yang sangat akurat karena ia bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alasan yang kedua, karena memang Al-Quran memberikan banyak sekali isyarat-isyarat ilmiah. Jika memang kita tidak diizinkan untuk menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan ilmiah, maka kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali informasi, banyak sekali isyarat ilmiah di dalam Al-Quranul Karim? Ini alasan mereka yang mendukung penuh tafsir ilmi. Sementara kelompok yang menolak tafsir ilmi, mereka mengatakan bahwa perintah tadabbur terhadap jagat raya yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran sesungguhnya tujuannya hanya untuk mentadabburi secara global. Tidak ada perintah secara khusus agar kita melakukan riset terhadap jagat raya ini. Maka kelompok ini kemudian menolak kehadiran tafsir ilmi, apalagi kata mereka sesungguhnya tanpa tafsir ilmi pun, sebagaimana yang ada pada masa Nabi dan generasi-generasi awal Islam, tanpa tafsir ilmi pun ternyata mereka bisa tampil sebagai umat yang sangat konsisten dalam beral-Quran, umat yang sangat konsisten dalam berislam. Setelah kita menelaah tentang berbagai hal tentang tafsir ilmi, akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa yang benar, kita tidak mungkin menolak kehadiran tafsir ilmi, karena pada hakikatnya tafsir ilmi ini memang sangat dibutuhkan. Kita harus bisa menjelaskan sekali lagi, khususnya kepada umat yang hidup pada masa sekarang, betapa eratnya kaitan antara ilmu dengan Al-Quran, bahwa kehadiran Islam, kehadiran Al-Quranul Karim tidak pernah melawan eksistensi ilmu pengetahuan, sebagaimana eksistensi ilmu pengetahuan juga idealnya tidak perlu menggusur keberadaan agama. Antara ilmu dengan Al-Quran harusnya selalu berjalan beriringan untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi kemanusiaan. Di akhir kita ingin melihat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tafsir ilmi yang dihasilkan itu benar-benar dapat diterima sebagai tafsir ilmi yang menggambarkan tujuan dari diturunkannya Al-Quranul Karim, bisa menampilkan aspek ilmiah yang tepat dari Al-Quranul Karim, tidak hanya menjadi alat untuk memberikan justifikasi terhadap riset ilmiah. Ada beberapa hal urgent. Yang pertama sekali,
harus dipastikan bahwa tafsir ilmi yang dilakukan itu benar-benar dalam rangka untuk mengungkap kemukjizatan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, setelah menentukan tema ilmiah yang ingin dikaji berbasis Al-Quran, maka pastikan ada upaya yang serius untuk mengumpulkan seluruh ayat yang terkait dengan tema yang akan dibahas, karena pada hakikatnya tafsir ilmi termasuk ke dalam bagian dari tafsir maudhu'i, yaitu membahas Al-Quran dari pendekatan tema tertentu. Kemudian hal ketiga yang juga perlu diperhatikan, bahwa tidak boleh ada klaim bahwa itulah makna satu-satunya terhadap Al-Quranul Karim, karena kita semua tahu bahwa sesungguhnya saat Al-Quran diturunkan, Rasulullah SAW sudah secara tuntas menjelaskan seluruh makna Al-Quran, baik melalui perkataan beliau, perbuatan beliau, dan melalui aspek-aspek yang lainnya. Yang keempat, yang juga harus diperhatikan bahwa idealnya sebelum sebuah tafsir ilmi itu dimulai, maka si mufassir harus menampilkan tafsir ayat dalam bentuk minimal sekali, dalam bentuk ijmali yang bersumber dari tafsir bil ma'thur yang sahih, agar makna ayat sebagaimana yang dipahami, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian yang kelima yang harus diperhatikan juga, bahwa dalam tafsir ilmi selalu harus melibatkan ilmuwan dalam bidang pakarnya masing-masing. Tidaklah masuk akal jika seorang mufassir yang ia sesungguhnya hanya memiliki pengetahuan tentang Al-Quran, lantas tiba-tiba menafsirkan Al-Quran berbasis kepada pendekatan ilmu pengetahuan tentang ilmu yang selama ini belum pernah ia pelajari sama sekali. Juga tentunya tidak boleh seorang ilmuwan karena ketertarikannya kepada Al-Quran, padahal ia tidak memiliki ilmu yang mumpuni dalam berinteraksi dengan Al-Quran, lantas memberanikan diri untuk menafsirkan ayat Al-Quran berbasis ilmu yang dikuasainya. Idealnya dalam setiap proses tafsir ilmi selalu memperhatikan dua sumber yang utama ini, harus melibatkan pakar tafsir, dan di saat yang sama harus melibatkan pakar ilmu pengetahuan. Yang terakhir sekali, dalam setiap tafsir ilmi yang dilakukan harusnya selalu membangkitkan semangat umat ini untuk terus berinovasi, karena sesungguhnya Al-Quranul Karim mendorong kita untuk berbuat banyak sekali di muka bumi ini. Tidak ada batasan-batasan kebaikan yang tidak boleh dilakukan oleh umat ini. Justru idealnya ketika Al-Quranul Karim banyak sekali menyampaikan tentang al-a'mal as-salihat, maka idealnya kita bersedia setelah membaca tafsir ilmi untuk lebih serius lagi menggali berbagai macam rahasia kebaikan yang ada di dalam Al-Quran, sehingga harapannya umat ini bisa menjadi umat terdepan, bukan hanya menjadi umat yang di belakang yang selalu harus mengikuti berbagai macam ilmu pengetahuan. Kita tentunya sangat yakin bahwa dengan terus dilakukannya riset yang mendalam tentang berbagai aspek ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, maka insya Allah kemajuan peradaban akan kembali bisa diraih oleh umat Islam sebagaimana yang dulu dinikmati dan dirasakan oleh generasi-generasi awal Islam. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.